Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, kita lanjutkan pelajaran ke-13 kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sedikit murajaah ya, karena waktu tersisa sebentar lagi untuk azan Isya. Jadi kita langsung masuk ke halaman 68. Kita kemarin sudah baca sebenarnya, cuman karena materi ke-13 ini sudah masuk ke materi jamak, jadi perlu adanya murajaah. Taib. Di sini disebutkan man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Haula itu adalah jamak dari kata apa? Huwa atau hadza? Isyarah di sini ya. Man hadzal fata. Al-fityah adalah jamak dari kata al-fata, at-tiwal, tawil. Jadi kalau dimufradkan atau dibentukkan tunggal menjadi seperti ini. Man hadzal fata tawilu ya Ali, ya kan? Hadza untuk menunjuk satu, haula untuk menunjuk jamak. Paham ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, jawabannya hum tullabun jududun. Mereka adalah para siswa-siswa yang baru. Tullab adalah jamak dari kata talibun. Talibun dan judud jamak dari kata jadidun. Jadi ini bentuknya apa? Na'at dan man'ud ya. Judud merupakan na'at dan tullab adalah man'udnya. Hum jamak dari huwa ya. Jadi kalau huwa itu dia, kalau hum artinya mereka. Min aina hum? Min aina hum? Jawabannya hum min Amrika. Hum min Amrika. Ma makna Amrika? Amerika. Kemudian ahum zumalauka? Ahum zumalauka? Zumala adalah jamak dari kata zamilun. Ya. Zamilun itu atau zamiluka di situ ya. Zamiluka kalau tunggal, kalau jamaknya zumalauka. Bisa dipahami? Ahum zumalauka. Apakah mereka teman-teman sekelasmu? Ya, zamil kan teman sekelas. Seandainya ini dibentukkan menjadi tunggal apa? Ahuwa zamiluka, betul. Ahuwa zamiluka, ya. Zamil, jamaknya zumala. Kemudian jawabnya setelahnya na'am, hum zumalai. Zumalai berarti mufradnya apa? Zamili. Ya, zumalai kalau ditunggalkan menjadi zamili. Na'am, hum zumalai. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Mujtahidun jamak dari kata mujtahidun. Ya, mujtahidun. Itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya adalah mujtahiduna. Seperti muslimun, satu. Jamaknya muslimuna. Mu'minun, mu'minuna. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan ya terkait jamak seperti ini. Mujtahid artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang rajin ya. Ahum mujtahiduna, apakah mereka anak-anak yang rajin? Na'am hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma' jamak dari kata ismun ya. Siapa nama-nama mereka?
Asma'uhum Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisaru. Ar-rijal jamak dari kata ar-rajulu. Al-qisar jamak dari kata al-qasiru. Ma makna al-qasir? Pendek. Dan siapa para lelaki yang pendek-pendek itu? Katanya hum hujjajun. Hujjaj itu jamak dari kata hajjun. Jamaah haji. Kalau hujjaj artinya jamaah haji. Kalau hajjun itu orang yang berhaji. Orang yang berhaji satu. Ya. Hujjaj banyak. Mereka adalah para jamaah haji. Min aina hum? Jawabannya ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Ma makna ba'dun? Ba'dun artinya sebagian. Ya. Kalau seluruhnya kullun ya. Kullun semua. Atau seluruh. Ba'dun sebagian. Taib, selanjutnya. Tadi jawabannya sebagian dari Cina dan sebagian dari Jepang ya. Sebagian jamaah haji ya. Kemudian Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu. Mana si Mustafa dan teman-temannya. Asdiqa jamak dari kata apa kemarin? Sadiqun. Sahabat atau teman. Ya. Asdiqa'uhu berarti sadiquhu ya. Sadiquhu dijamakkan asdiqa'uhu. Temannya. Kalau ini teman-temannya. Mana si Mustafa dan teman-temannya? Jawabannya zahabu ilal mat'ami. Mustafa dan teman-temannya apa? Mereka telah pergi ke restoran atau tempat makan. Mat'am, ya. Zahabu ini bentuk jamak dari kata apa? Zahaba. Zahaba satu orang laki-laki. Kalau banyak zahabu. Ya, seperti itu. Kalau perempuan yang pergi, zahabat. Ya. Sama. Kalau para lelaki duduk, berarti apa? Jalasu. Ya. Para lelaki keluar, kharaju. Gitu ya. Kharaju. Tinggal dirubah-rubah saja. Kharaja menjadi kharaju. Kalau satu orang perempuan keluar, kharajat. Ya. Satu orang perempuan duduk, jalasat. Seperti itu ya. Nanti kita jelaskan lagi insyaallah setelah sholat Isya. Baik, kita masuk ke latihan pertama di pelajaran 13 alif. Perintahnya adalah hawil al-mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyah ila jama'. Rubahlah mubtada' pada setiap kalimat berikut ini menjadi jama'. Mubtada'nya dirubah menjadi jama'. Contoh di situ, hadza talibun. Hadza talibun. Kemudian berubah talib jamaknya adalah tullab, maka menjadi haula'i tullabun. Mereka ini adalah para siswa. Pedagang nanti Mas di bawah. Baik. Nomor 1 silahkan Mas Tommy. Ada tajirun jadinya Haula'i tujjarun. haula'i tujjarun. Sahih.
Haula'i tujjarun. Mereka ini adalah para pedagang. Ini wajib dihafalkan ya. Tullabun ta tujjarun sampai ke bawah wajib dihafalkan. 2. Hadza hajjun. Jawabnya Haula'i hujjajun. hujjajun. Naam. Haula'i hujjajun. Ma makna hujjaj? Para jamaah haji. Naam. Asalis. Hadza rajulun. Naam. Haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Ya. Antum kalau ke toilet masjid di bawah tuh ada rijal dan nisa. Perhatian nggak? Yang cantolannya emas tuh. Coba nanti kalau pulang dilihat lagi. Ar-rijal atau rijalun itu para lelaki. Ya. Terus? Hadza kabirun. Haula'i kibarun. Haula'i, haknya panjang ya. Haula'i kibarun. Iya. Kalau dalam Al-Quran ini mat wajib ya. Bacanya 4 harokat. Kalau dalam bahasa Arab enggak sampai segitu tapi panjang tetap. Haula'i kibarun. Ma makna kibar? Ya, mereka ini besar-besar. Terus Hadza shaghirun. jadinya Haula'i sigharun. haula'i sigharun. Naam. Hadza tawilun. Qasir dulu. 6. Hadza qasirun. Haula'i qisarun. Lanjut. Qisar. Hadza tawilun. Haula'i tiwalun. Tiwalun. Sahih. Hadza waladun. Haula'i auladun. Haula'i auladun. Ya. Diisi ya, jangan sampai buku antum kosong. Terus Hadza ibnu. hadza ibnun. Haula haula'i abna'un. Abna'un. Sahih. Hadza Na'am. ammun. Hadza ammun. Haula'i a'mamun. A'mamun. Ma mana a'mam? Paman-paman. Naam. Terus Hadza syaikhun. hadza syaikhun. Haula'i suyukhun. Haula'i syuyukhun. Naam. Haula'i syuyukhun. Ma makna syuyukh? Bapak-bapak. Para bapak-bapak atau mbah-mbah ya. Syuyukh ya. Syekh bisa juga selain syuyukh jamaknya adalah masyayikh. Ya, masyayikh. Para masyayikh kan sering dengar antum. Orang tua ya. Syekh itu orang tua. Terus Hadza dhaifun. jadinya Haula'i duyufun. duyufun. Ma makna duyuf ya ikhwah? Ma makna dhaif? Tamu. Dhaif maknanya tamu. Terus dari Mas Indra lagi. Hadza jamilun. Naam. Haula'i jumala Zumala'u. 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 Naam. Ma makna zamil? Teman kelas ya. Zumala'u. Ba'dahu. Hadza faqirun. Hadza faqirun. Haula'i fuqara'u. Haula'i fuqara'u. Naam.
Hadza ghaniyun. Ma makna faqir tadi? Faqir miskin ya. Ba'dahu hadza ghaniyun, jawab. Mal jawab? Haula'i aghniya'u. Haula'i aghniya'u. Sahih. Ma makna aghniya? Orang-orang kaya. Kaya, orang-orang kaya ya. Ba'dahu. Hadza sadiqun. Naam. Haula'i asdiqa'u. Haula'i asdiqa'u. Ma makna sadiq? Ma makna sadiq? Anta sadiqi. Teman. Naam, teman. Ba'dahu. Hadza tabibun. Naam. Haula'i attiba'u. Atibba'u. Attiba'u. Yang tasydid di ba-nya. Ya. Atib. Haula'i attiba'u. Naam. Atibba'u. Sahih. Biduni tanwin ya. Perhatikan yang tanpa tanwin di sini. Jamak-jamak ini tidak bertanwin ya. Penjelasannya insyaallah nanti menyusul. Terus Hadza fatan. hadza fatan. Haula'i fityatun. Haula'i fityatun. Naam. Fityatun. Ma makna fatan? Pemuda. Ba'dahu. Hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Haula'i ikhwatun. Sahih. Ba'dahu. Hadza jadidun. Hadza jadidun. Naam. Haula'i jududun. Haula'i jududun. Jududun. Nah, pendek ya. Haula'i jududun. Sahih. Hadza mudarris. Hadza mudarrisun. Haula'i darrisuna. Haula'i mudarrisuna. Baik. Hadza muhandisun. Hadza muhandisun. Haula'i muhandisuna. Haula'i muhandisuna. Hadza fallahun. Hadza fallahun. Haula'i fallahuna. Haula'i fallahuna. Ma makna fallah? Petani. Petani. Sahih. Hadza mujtahidun. Naam. Hadza mujtahidun. Haula'i mujtahiduna. Haula'i mujtahiduna. Mereka bersungguh-sungguh. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Al-akhir. Hadza muslimun. Hadza muslimun. Haula'i muslimuna. Muslimuna. Haula'i muslimuna. Baik, jangan lupa jamak-jamak yang ada di sini dihafalkan. Ya. Ini tidak ada kaidah ya. Dhaif kok bisa duyuf? Bagaimana caranya? Ya memang seperti itu. Harus hafalan. Dhaif jamaknya adalah duyuf. Zamil kok bukan zumul? Kok bukan zumul? Bukan. Memang jamaknya zamil adalah zumala. Dari sananya. Ya. Seperti kita menghafal bahasa Arabnya tamu adalah dhaif, maka jamaknya dhaif adalah duyuf. Itu sama-sama menghafal. Dhaif. Ada pertanyaan sampai pelajaran latihan kedua ini? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Iya. Enggak kedengeran. Jadi dari soal 1 sampai 25 ini 1 sampai 5. misalkan kayak tiwalun itu kan nanti ada persamanya sama jibalun, rijalun gitu ya Ustaz. Iya, Ada ini pola-polanya. maksudnya Nah, ini. Kalau dari 1 sampai 25 ini sudah mencakup semua pola atau masih ada di luar ini? Ada, masih ada. Masih ada di luar ini.
Mm-mm. Syukran Ustaz. Baik. Insyaallah nanti kita bakal ketemu ya. Kita nanti akan belajar jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Insyaallah nanti datang penjelasannya. Taib, yang penting ini paham ya. Bentuk tunggal dan bentuk jamak. Taib, yang ketiga atau yang kedua. Sekarang hawwilil mufradat al-maktubah bil launil ahmar ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil misali. Rubahlah kosakata yang tertulis dengan warna merah menjadi jamak sebagaimana yang tertera pada contoh. Contoh di situ, man hadar rajulu huwa hajjun. Yang warna merah jadikan jamak. Ya. Tentunya ketika yang merah jadi jamak, ada konsekuensi perubahan pada kata yang lain. Ya. Seperti ini. Man haula'ir rijalu hum hujjajun. Ya. Ini ikut berubah. Kenapa? Karena yang akan ditunjuk dan yang akan menjadi khobarnya adalah sesuatu yang jamak. Maka dia juga berubah menjadi jamak. Enggak boleh hadar rijalu. Enggak boleh. Hada itu untuk menunjuk sesuatu yang tunggal. Enggak boleh hadar rijalu. Atau hada muslimuna, salah. Ya, harus haula'i muslimuna, haula'i ar-rijalu, seperti itu. Nomor 1, silahkan. Min aina hadza talibu? Min aina hadzal talibu? Huwa minal hindi. Iya, jadinya Min aina haula'il tullabu hum minal hindi. min aina haula'it tullabu, ya, Hum minal hindi. minal hindi. Ahsanta. Min aina haula'it tullabu. Dari mana asalnya para murid-murid ini atau siswa-siswa ini? Hum minal hindi. Mereka semua dari India. Terus. Aina tajirul kabiru wa fis suqi. Jawabannya. Tajir tadi jamaknya apa? Aina tujarul kabiru hum fis suqi. Tujar jamak. Maka naatnya juga harus ikut jamak. At-tajir al-kabir. Sama-sama mufrad di sini, sama-sama tunggal. Maka ketika jamak, naatnya juga ikut jamak. Kabirnya juga berubah. Ainat tujaru Tujarun al-kibaru al-kibaru hum fis suqi. hum fis suqi, na'am. Nomor 3. Aina yang itu ya. Aina mudarris. Ainal Mudarrisu. Jadi jadidun. Iya. huwa indi mudarris. Huwa Inda diri. Huwa indal mudiri. Ainal mudarrisul jadidu. Huwa indal mudiri. Sekarang kata ini atau kalimat ini dijamakkan. Ainal Mudarrisu. sahih. Ainal mudarrisunal Jududun. pendek. Al jududu. Al-jududu. Terus hum Inda mudirnya apa ya? mudirnya nggak usah dijamakkan. Oh, maksudnya. Ya tidak. Oh iya. Hum indal dijamakkan atau tidak? Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Nggak diminta ya. Dia nggak minta dijamakkan. Selain itu, kepala sekolahnya memang satu. Ya. Ainal mudarrisul jududu kan, di mana para guru yang baru tadi,
dia ada bersama mudir. Ya. Di mana para guru yang baru, dia ada bersama mudir. Hum indal mudiri. Naam. Tadi yang diminta dijamakkan adalah mubtada'nya. Sedangkan indal mudir ini adalah khobar. Ya. Baik, 4. Aina talibul jadidu. Ahwa fil faslun. Jadinya Aina tullabul tullabul. Aina tullabul jududu ahwa fil fasli. Kok ahwa lagi? Ahum fil fasli. Ahum fil fasli. Ya. Di mana murid-murid yang baru? Apakah mereka ada di kelas? Ya. Ahum fil fasli. Naam. Terus? Ahadat talibu ghaniyun la huwa faqirun. Naam. Ahula'it tullabu aghniya'u la hum fuqara'u. Mumtaz. Ahaula'it tullabu aghniya. Aghniyanya nggak pakai alif lam ya. Aghniya'u karena goninya nggak pakai alif lam. Ahaula'it tullabu aghniya'u. Apakah mereka para murid-murid ini adalah orang-orang kaya? Jawabannya la hum. Apa? Miskin. Hum berarti hum fuqara'u. Bukan, mereka adalah orang-orang fakir. La hum fuqara'u. Naam. Terus Man hadha rajulu man hadzal rajulu? Naam. huwa dhaifun. Huwa dhaifun. Ma makna dhaif? Tamu. Tamu. Naam. Man haula'ir rijalu Man haula'ir rijalu? hum duyufun. Sahih. Hum duyufun. Naam. Hum duyufun. Ba'dahu Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Naam. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Li ikhwatun kibarun Hum tullabun bil jami'ati. hum tullabun bil jami'ati. Ahsanta. Aku punya saudara-saudara yang sudah besar atau aku punya kakak-kakak ya, ikhwah kibar. Hum mereka semua adalah para mahasiswa di universitas. Hum tullabun bil jami'ati. Naam. Aina sadiquka? Aina sadiquka? Dhahaba ilal maktabati. Dhahaba ilal maktabati. Aina asdiqauka? Ahsan. Aina asdiqauka? Dhahabu ilal maktabati. Dhahabu ilal maktabati. Naam. Ya, dhahabu ilal maktabati. Ma makna al maktabah? Masuk pergi ke meja perpustakaan. Dhahabu ilal maktabati. Atasi'. Muhammadun lahu banu saghir. Muhammadun lahu benun saghirun. Muhammad punya anak kecil. Anak laki-laki yang kecil. Huwa talibun fil madrasati. Huwa talibun fil madrasati. Anak kecil tersebut adalah seorang siswa di madrasah. Jamakkan. Muhammadun lahu. Muhammad punya anak-anak kecil-kecil berarti. Abna'us saghirun. Muhammadun lahu
Abna'u saghirun. Abnaun, So, jamaknya shaghir apa? Sigharun. Abnaun sigharun. Mereka semua hum hum tullabu fil madrasati. hum tullabun fil madrasati. Ahsanta ya Ghazi. Hum tullabun fil madrasati. Azamiluka mujtahidun. Naam huwa mujtahidun. Azumalauka mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Azumalauka mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Apakah teman-temanmu atau teman-teman sekelasmu itu orangnya rajin-rajin? Naam hum mujtahiduna. Iya, mereka adalah orang yang rajin-rajin. Paham ya seputar tunggal dan jamak? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Paham insya Allah, tapi belum hafal. Nggak apa-apa, memang ngafalnya nanti kalau antum sudah pulang. Ya. Jadi hati-hati dengan kuis yang selanjutnya. Karena antum diminta nulis jamak nanti. Ya. Ana tulis tunggalnya, jamaknya apa gitu ya. Ya. Baik. Nomor 3 sekarang. Adhif al-asma al-atiyah marratan ila ismin zahir wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithal. Sandarkan, adhif, mudhafkan isim-isim berikut ini sesekali kepada isim zahir dan yang lainnya kepada dhamir atau kata ganti sebagaimana dalam contoh. Abna'uhu, abna'uhu. Abna itu jamak dari kata apa? Ibnun. Ibnun jamaknya abna. Anaknya ibnuhu. Anak-anaknya abna'uhu. Anaknya ibnuhu. Anak-anaknya abna'uhu. Anaknya Muhammad apa? Bahasa Arabnya. Anak laki-lakinya Muhammad. Ibnu Muhammadin. Anak-anaknya Muhammad? Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Contoh di sini abna'un. Abna'u Muhammadin. Abna'uhu anaknya. Berarti asma'un jadinya ketika dijadikan mudhaf jadinya asma'ut. Bagaimana? Asma'ut. Asma'ut tullabi. Terus jadinya asma uhum ya. Hamzahnya ditulis di atas waw. Hamzahnya ditulis di atas waw. Seperti ini. Enggak boleh tulisannya abna uhu seperti itu enggak. Tapi hamzah kecilnya ini ditulis di atas waw. Ya. Nanti ada kaidah yang membahas masalah ini ya. Hamzah ditulis di atas waw, hamzah ditulis di atas ya. Tapi sekarang belum penting untuk dijelaskan. Yang penting sekarang, kalau kata seperti itu yang ditutup dengan hamzah yang sendiri, hamzah yang ditutup dengan hamzah yang sendiri seperti itu, kemudian dia berharokat dhammah, bersandar kepada isim dhahir, seperti Muhammad, atau nama orang lainnya, atau nama-nama apapun itu, isim dhahir itu yang bukan dhamir, yang jelas-jelas isim. Bersandar kepada isim dhahir, maka dia ditulis di atas apa? Waw. Ya. Bersandar kepada isim dhahir atau kepada dhamir. Ya. Contohnya seperti ini. Abna'u Muhammadin abna'uhu. Ya. Kemudian zumala. Jadinya berarti zumala'u hamidin. Kemudian zumala uka. Ya. Teman-temanmu. Teman-temanmu. Terus asdiqa, ma makna asdiqa? Temannya.
Asdiqaul mudarrisi, teman-temannya guru. Jadinya asdiqa ditulis di atas waw. Ya. Jadi ketika bersandar kepada isim dhahir, hamzahnya tetap ya. Saya ulangi lagi, kalau bersandar kepada isim dhahir seperti ini. Tulab, isimnya nampak jelas. Dhahir itu tadi kan di sini ditulis ya isim dhahir. Dhahir itu artinya lahir kalau bahasa kita. Lawan kata dari dhahir adalah batin. Ketika jadi bahasa Indonesia lahir dan batin. Bahasa Arab dhahir wa batin. Ya, enggak tahu kenapa dha kok jadinya la. Ya, salat zuhur jadinya sebagian tempat jadinya luhur atau deluhur gitu. Ada kaitannya dengan huruf lam. Mungkin makhraj yang paling dekat di bahasa Indonesia mungkin lam atau enggak tahu. Ya. Intinya isim dhahir itu isim yang jelas, yang nampak. Kemudian isim dhamir itu yang kata ganti. Dhamir sendiri artinya tersembunyi. Ya. Kalau kita terjemahkan nya, anak-anaknya, bolpennya mereka. Nah, kan nggak jelas nih. Jadi kalau bersandar kepada isim dhahir, ditulis hamzahnya secara jelas. Kalau bersandar kepada dhamir, ditulis di atas waw ketika dalam keadaan harokatnya dhammah. Atau dalam bahasa nahwunya disebut sebagai marfu. Ya. Baik, yang keempat. Iqra al-misal, summa hawwil al-jumal al-atiyah mislahu. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Seorang murid pergi menuju restoran. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Para siswa pergi ke restoran. Oke, bisa dipahami perbedaannya? Ketika dijamakkan subjeknya, maka fiilnya juga ikut berubah. Baik, sekarang nomor 1, mic-nya di mana? Mic-nya di Mas Budi, silakan Mas Budi. At-talibu jalasa fil fasli. jadinya At-tullabu jalasu fil fasli. jalasu fil fasli. Sahih. At-tullabu jalasu, para murid duduk. At-talibu jalasa. Al-mudarisu kharaja minal madrasati. Naam. Al-mudarisuna kharaju minal madrasati. Al-mudarrisuna Kharaju minal madrasati. kharaju minal madrasati. Naam. At-tajiru At-tajiru panjang. At-tajiru dhahaba ilas. ila suqi. Naam, ma makna suq? Pasar. At-tujjaru Naam, at-tujjaru sahih. zahabu Zahabu ila suqi. As-suqi. Naam, ma makna suq? Pasar. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Idan ma makna hadhil jumlah? At-tujjaru dhahabu ila suqi. pedagang, Para pedagang ngapain? Dhahabu telah pergi ke pasar. Para pedagang telah pergi ke pasar. Ahsanta Mas Noval. Baik, sekarang kita baca. Ini tadi paham ya? At-talib yang di sini ceritanya sedang menjadi subjeknya ya. Maka berpengaruh ketika subjeknya tunggal, maka fiilnya juga tunggal, kata kerjanya juga tunggal. Ketika jamak, maka kata kerjanya juga ikut jamak. Kalau saya ganti nih,
Kalau subjeknya mu'annas, misalkan Fatimah. Fatimah. Ya. Nomor 1 ini saya ganti Fatimah. Berarti bagaimana konsekuensi yang berubah di sini? Fatimah. Jalasat, na'am. Jalasat fil fasli. Nomor 2 diganti Aisyah. Aisyah berarti kharajat. Naam. Minal madrasati. Nomor 3 at-tajiratu, pedagang perempuan. At-tajiratu dhahabat ilas suqi. Paham ya? Baik, nomor 5 sekarang kita latihan baca yang tidak berharokat. Baik, silakan ada pertanyaan? Ustaz Afan, itu kan yang penjelas rangkumannya kan berarti kalau kita jamak fiilnya itu tinggal ditambahin wawu aja Pak Ustaz ya. Itu kalau itu termasuk muzakkar apa gimana Pak? Itu yang di sini kan muannas. Itu kalau misalnya jamaknya muannas terus ditambahin ke ini juga sama. Enggak. Beda lagi. Fiilnya jamak yang muannas. Tahu itu belum sampai situ ya? Belum sampai situ. Nanti insya Allah ketemu. Kita sekarang yang berarti muzakkar. Ini patokannya fiil jamak muzakkar Pak Ustaz yang sedang dimulai. Iya. Baik, Pak Ustaz. Subjeknya adalah jamak yang muzakkar, maka fiilnya juga jamak yang muzakkar. Berarti nanti yang muannas beda lagi kan Pak Ustaz? Ya. Insya Allah setelah pelajaran 13 atau pelajaran 14 nanti saya berikan perubahan-perubahan kata kerja untuk antum hafalkan. Ya. Berarti secara rangkuman ini yang jalasa, koroja, zaba, tinggal tambahin doma sama waw gitu Pak Ustaz ya? Iya. Jadi gitu, kita Pak, baru ketemu 3 fiil, perubahan 3 fiil. Yang pertama apa? Jalasa, 2 ya. Yang aslinya kan memang zahaba ya. Zahaba itu untuk satu orang laki-laki. Kalau perempuan, satu orang perempuan, zahabat. Kalau lelaki banyak, zahabu. Baru ini saja kan? Zahabu. Baru ini saja. Nanti masih ada perempuan banyak apa, perempuan 2 apa, laki-laki 2 apa, saya apa. Kalau saya yang pergi, apa? Belum dapat kan? Atau sudah? Kalau saya yang pergi belum ya, nanti. Kita berikan sesuai porsinya supaya antum nggak bingung. Berarti yang nanti penting yang ada sekarang paham. Berarti jamaknya nanti berbeda-beda juga Pak Ustaz fiilnya ya? Berbeda-beda. Aduh. Baik Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Hamzah di atas waw. Iya, dia nggak harus di atas waw nanti. Bisa di atas ya, bisa di atas alif. Ya. Karena dia bersandar. Intinya karena dia bersandar, maka dia tidak bisa sendirian. Ya, karena bersandar. Enggak. Dan nanti itu, nantilah penjelasannya. Supaya antum nggak bingung. Nanti dia bisa ketika ketemu, misalkan ketemu huruf jar, maka dia nggak lagi ditulis di atas waw, tapi ditulis di atas ya. Seperti itu. Tapi nanti itu penjelasannya. Ya, karena dia bersandar. Nggak bisa berdiri sendiri. Baik. Nomor 5. Atau latihan kelima ya. Masih ada berapa halaman? 2 halaman. Nanggung ini. Kita baca cepat ya. Baik, silahkan. At-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. Terus. Man haula'il auladun ahum abna'uka lahum abna'u akhi. Man haula'il auladu. Ma makna al-aulad? Jamak dari kata waladun ya. Man haula'il auladu ahum abna'uka? Apakah mereka anak-anakmu? La hum abna'u akhi. 3. Itu yang di belakang kok nggak pernah baca? Kami sendiri.
Ini di sini masih bisa. Ayo Mas. Man haula innasu Man haula'in nasu hum hujjajun min Turkiya. hum hujjajun min Turkiya. Siapakah mereka para manusia ini? Annas ya. Annas itu para manusia. Jamak ya dia. Annas. Insun. Tunggalnya satu. Insun ya. Jamaknya adalah annasu. Siapakah mereka para manusia? Hum hujjajun min Turkiya. Mereka adalah jamaah haji dari Turki. Step 4 terakhir. Terakhir dari sini ya. Selanjutnya nanti buat PR. Antum harokati di rumah. Nomor 5 sampai nomor 16 diharokati di rumah. Kemudian nomor 6 diisi. Perintahnya nomor 6 adalah menuliskan jamak kata-kata yang ada pada soal-soal tersebut. Sampingnya tuliskan jamaknya. Baik, baca dulu yang keempat. Ainat tujaru Ainat tujjaru zahabu ila suqi. zahabu ilas suqi. Mereka pada pergi ke pasar. Ainat tujjaru zahabu ilas suqi. Jangan lupa diharokati, nanti pertemuan yang akan datang langsung dibaca berarti. 5 sampai 16 diharokati secara sempurna. Nomor 6 menuliskan jamaknya. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir di situ adalah al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang ada pada pelajaran ke-13 bagian alif. Yang pertama al-haqlu. Al-haqlu nanti ada di bacaan tadi ya. Bacaan yang ada di soal nomor 5. Al-haqlu artinya apa? Ladang atau sawah. Jamaknya hukulun. Kemudian an-nasu. Itu adalah manusia. Dan ini bentuk jamaknya. Ya. Ins, al-ins. Dan sebenarnya manusia itu ketika disebutkan dia memiliki makna umum ya. Bisa satu, bisa banyak. Ya tidak. Ya tidak, manusia. Ya. Kita apakah di bahasa Indonesia manusia-manusia? Bisa jadi manusia-manusia ya. Tapi ketika manusia kadang juga berarti banyak juga. Al-ins. Orang, ar-rajul biasanya pakainya. Seseorang biasanya pakai ar-rajul. Al-qaryah artinya desa. Ad-daif, tamu. Asy-syaikh, syekh ya. Atau orang tua. Dia bisa diartikan sebagai orang tua atau orang yang berilmu. Tergantung konteks bacaannya. Al-mat'amu, kantin atau restoran. Al-madrasatul ibtidaiyah, SD. Baik. Al-madrasatul ibtidaiyah, MI ya, bukan SD. Di kita sudah ada MI soalnya. Al-madrasah al-ibtidaiyah. Baik, dengan berakhirnya pelajaran ke-13 ini, berakhir juga pelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di hari Ahad. Di hari Ahad ada yang ujian susulan ya. Mas Indra dan Mas Wahyudi. Baik, sebelum diakhiri, ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak, oh Mas Wahyudi. Ada yang? Setiap kamus insya Allah ada jamak. Setiap kamus itu ketika menyebutkan mufrad, tunggal mesti ada jamaknya. Jadi nggak harus dikhususkan. Tapi kalau di kamus Durusul Lughah insya Allah ada. Kamus khusus Durusul Lughah ada jamaknya. Ada. Antum tulis aja di Google jamak sodik gitu. Insya Allah keluar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.